Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini Pak Wana mengenakan seragam pramuka. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pramuka. Oke, anak-anak, kita ini masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kisah Yusuf di kelas 3. Jadi ini sudah masuk materi keempat. Jadi kisah Yusuf. Ya, maka kisah Yusuf ini adalah kelas 3 semester 1. Maka kita awali saja kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa ya. Baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan pada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita belajar tentang kisah Yusuf. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah Yakub ya. Oke, kita nyanyikan ini dulu ya, dalam suka duka. Jadi lagunya seperti ini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Jadi dari makna lagu ini bisa kita simpulkan bahwa kita harus senantiasa tersenyum. Jadi bagaimana kita harus senantiasa tersenyum bahagia. Nah, itu yang penting ya. Oke, kita lanjutkan. Mari kita amati gambar berikut ini. Ketika kita mengamati gambar berikut ini, ada di sini kita lihat yang paling tinggi ini adalah perempuan. Ini sedang berjuang. Ya, yang berikutnya laki-laki juga berjuang. Dan ada satu lagi, ini bisa jadi laki-laki atau perempuan ini tidak jelas, tetapi di sini dikatakan malas takut jatuh. Nah, tetapi gurunya di sini mungkin atau pelatihnya menyampaikan, ayo kamu pasti bisa. Nah, anak-anak yang terkasih, jika anak-anak di antara 3 anak kecil ini, anak-anak pilih yang mana? Yang perempuan ini, yang paling tinggi ini, yang laki-laki di bawahnya, atau yang mengatakan malas? Ayo, dijawab masing-masing. Saya dengarkan dulu ya. Oh, pinter. Semuanya ingin seperti yang perempuan atau yang laki-laki di bawahnya ini. Jadi tanpa disuruh sudah langsung. Ya, cepat gitu ya. Tidak mengatakan, malas pak, takut, dan seterusnya ya. Oke. Setiap orang yang mau meraih sesuatu prestasi akan menghadapi kesulitan atau cobaan. Sama seperti ini, ketika ingin sampai atas, otomatis mengalami kesulitan dan cobaan. Untuk itu, ia harus berani dan tabah dalam menghadapi kesulitan atau cobaan. Sebaliknya, orang yang mudah menyerah, seperti gambar ini, ya, orang yang mudah menyerah ini akan mengalami kegagalan. Kamu pilih yang mana? Nah, jangan pilih yang mudah menyerah ya. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Karena itu janganlah mudah menyerah. Bertahanlah dan teruslah berjuang hingga mencapai suksesmu. Ya? Oke, kita masih gambar yang berikutnya lagi. Nah, di sini ada kayaknya gambar yang pakai baju merah ini kayaknya seorang raja ya. Dan di sini ada seorang yang mengatakan selama 7 tahun Tuhan akan titik. Berarti di sini bisa jadi yang baju merah ini adalah penguasa di Mesir, yang mengatakan selama 7 tahun itu adalah Yusuf. Maka kita lihat kebenarannya ya. Mari kita lihat. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai 57. Oke, anak-anak juga bisa ikut membaca, ataupun anak-anak bisa membuka kitab sucinya dibaca oleh anak-anak sendiri juga boleh. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibawa oleh pembelinya ke Mesir untuk dijadikan budak. Di Mesir, Yusuf dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Raja Firaun, lalu dijadikan budak.
Karena menolak ajakan majikannya untuk berbuat dosa, Yusuf difitnah lalu dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf sangat menderita, namun Tuhan Allah tetap melindunginya, sehingga ia tidak binasa di dalam penjara. Pada suatu malam, Raja Firaun bermimpi. Ia berdiri di tepi sungai Nil. Tiba-tiba dari sungai Nil itu muncul 7 ekor lembu. Lembu-lembu itu nampak gemuk dan indah. Lalu muncul juga 7 ekor lembu yang kurus dan buruk rupanya. Lembu-lembu kurus itu menyerang dan memakan habis ke-7 lembu gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah hatinya tenang, Firaun tidur lagi dan muncul mimpi yang kedua. Firaun melihat 7 bulir gandum di tangkainya. Bulirnya penuh dan sehat. Tak lama kemudian muncul juga 7 bulir gandum yang kurus, tak berisi. Gandum kurus itu menelan habis ke-7 gandum sehat. Raja Firaun terjaga lagi. Ia heran dengan mimpi-mimpi yang aneh itu. Apa gerangan arti dari mimpi-mimpi itu? Demikian Firaun bertanya di dalam hatinya. Keesokan harinya Firaun memanggil semua tukang tafsir mimpi terkenal yang ada di kerajaannya. Setelah menceritakan kedua mimpinya, Firaun berkata, "Coba jelaskan apa arti dari mimpi-mimpi itu." Satu persatu mencoba menafsirkan mimpi itu, tapi tak seorang pun mampu menjelaskan arti mimpi itu. Maka bertambah gelisahlah hati Firaun, pikirannya tidak bisa tenang. Lalu datanglah seorang pegawai istana menghadap raja dan berkata, "Tuanku yang mulia, sesungguhnya hamba mempunyai seorang teman yang pernah menafsirkan mimpi hamba, dan apa yang dikatakannya benar terjadi pada hamba." "Siapa orang itu? Tinggal di mana ia?" tanya Firaun. "Namun namanya Yusuf, sekarang berada di dalam penjara," kata pegawai itu. "Panggillah dia dan bawa kemari," kata Firaun. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap Firaun. Ketika melihat Yusuf, hati Firaun menjadi tenang. Ia kagum melihat Yusuf yang nampak tenang dan berwibawa. Lalu Firaun menceritakan mimpinya dan Yusuf mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sesudah itu dengan suara yang meyakinkan, Yusuf menjelaskan arti mimpi-mimpi itu. Katanya, "Kedua mimpi tuanku itu sama artinya. 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum berisi penuh, artinya 7 tahun berkat. Selama 7 tahun, Tuhan akan melimpahkan berkatnya di kerajaan ini. Pertanian akan tumbuh subur dan panen melimpah. Sesudah itu akan datang musim kering dan tandus selama 7 tahun pula. Tanah pertanian tidak menghasilkan buah dan akan menjadi kelaparan yang hebat." "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" tanya Firaun. "Carilah orang-orang pandai dan bijaksana di negeri ini," kata Yusuf. "Kemudian berilah mereka kuasa untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan makanan yang berlimpah selama 7 tahun di seluruh kerajaan ini. Dengan demikian akan ada persediaan makanan yang cukup untuk menghadapi musim kering dan kelaparan selama 7 tahun berikutnya," kata Yusuf pula. Firaun berpikir sejenak, lalu berkata, "Menurutku tidak ada orang yang lebih pandai dan bijaksana daripada engkau," sambil menunjuk ke arah Yusuf. Lalu Firaun melanjutkan katanya, "Karena itu aku menunjuk engkau sebagai penguasa di negeri ini." Saat itu juga Firaun melantik Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk mengurus pangan rakyat. Firaun melepaskan cincin di jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Kemudian Firaun mengenakan pakaian halus pada Yusuf dan memasang kalung emas pada lehernya. Yusuf mulai bekerja dengan giatnya. Ia berkeliling di seluruh negeri. Ia memerintahkan rakyat untuk membangun gudang-gudang tempat menyimpan bahan makanan. Dan benar seperti yang dikatakannya, selama 7 tahun pertanian rakyat menghasilkan panen yang berlimpah. Mereka mengumpulkan dan menyimpan gandum-gandum di setiap gudang sampai penuh. Setelah 7 tahun panen berlalu, apa yang dikatakan Yusuf benar-benar terjadi. Musim kering datang, bertahun-tahun hujan tidak turun, tanah pertanian menjadi tandus dan tidak lagi menghasilkan panen. Bencana kelaparan mulai terjadi di mana-mana. Banyak penduduk di negeri lain mati kelaparan, tetapi rakyat Mesir aman karena Yusuf telah menyimpan banyak persediaan makanan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, mari kita dalami kisah Yusuf ini. Kita jawab
A, B, C, D, E tersebut. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang Yusuf yang mengalami banyak penderitaan? Yang B, apakah penderitaan Yusuf merupakan hukuman atau cobaan dari Tuhan? Mengapa? Apa saja yang membuat nasib Yusuf berubah menjadi orang yang penting di Mesir? Ceritakan penderitaan yang pernah kamu alami dan bagaimana kamu menghadapinya. Nasihat apakah yang dapat kamu ambil dari kisah Yusuf ini? 5 pertanyaan itu. Tulis di buku, setelah itu dikerjakan. Ya, tulis di buku, dikerjakan. Ya, oke. Peneguhan. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Tuhan pasti memiliki rencana yang baik untuk setiap manusia. Yusuf menjadi penguasa di Mesir karena begitulah rencana Tuhan. Untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan. Namun karena ia tabah dan tetap setia pada jalan Tuhan, maka ia berhasil menjadi penguasa. Kata kuncinya adalah tabah dan tetap setia. Kita dapat juga mengalami cobaan dan rintangan di sekolah atau dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita. Hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf. Anak-anak yang terkasih, bisakah kita meneladani apa yang dilakukan Yusuf? Yang tetap setia ketika menghadapi cobaan dan rintangan yang ada. Maka marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa, kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap cobaan dan rintangan untuk berhasil mencapai cita-cita kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Pembelajaran agama sudah selesai. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati.